Yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada hambanya begitu banyak. Kita akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kesehatan dan keselamatan melalui suatu pintu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa harta dalam pintu yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa keberkahan dalam hidup melalui pintu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa kebaikan anak-anak. Kebaikan anak-anak kita merupakan rezeki dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Betapa banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang berbakti, tetapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan dia rezeki itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa keluarga yang harmonis dalam pintu yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk untuk salat, puasa serta ibadah malam melalui pintu yang lainnya. Ketika seorang hamba melakukan dosa, kita atau hamba tersebut menutup satu pintu. Satu dosa yang dilakukan, pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala tutup. Ada dosa yang dilakukan lagi, pintu menuju salat berjamaah di masjid ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba melakukan suatu maksiat, Allah Subhanahu wa taala menutup rezeki berupa anak yang saleh. Ketika seorang hamba melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup pintu rezeki yang lainnya. Dan begitu seterusnya. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang berkata, aku tidak salat. Mungkin seorang berkata, aku tidak salat, tidak berpuasa, aku melakukan maksiat, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa harta. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia bermaksiat, dosa-dosanya, semua dosa dia lakukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kesehatan dan rezekinya lancar. Bagaimana hal itu terjadi? Tentunya ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini pernah juga ada seorang laki-laki datang kepada Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kata Qatadah rahimahullahu taala, seorang ulama salaf, Al-Hasan Al-Basri min a'lamin nasi bil halal wal haram. Hasan Al-Basri termasuk orang yang paling mengetahui perkara halal dan haram. Maka banyak tadi ana nukilkan beberapa perkataan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala didatangi oleh seorang lagi juga. Tadi didatangi oleh seorang, sekarang juga ada seorang lagi yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Katanya, "Inni a'sillaha wa uznibu wa ara Allah yu'tini wa yaftahu 'alayya min ad-dunya wala ajidu anni mahrumun min syai'." Aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku melakukan dosa-dosa. Ini datang kepada siapa? Al-Hasan Al-Basri. Aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku berbuat dosa. Namun aku melihat Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepadaku rizki dan melimpahkan dunianya kepadaku. Wala ajidu anni mahrumun min syai'. Dan aku tidak merasa kekurangan apapun. Kata Al-Hasan Al-Basri apa? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hal taqumul lail? Apakah Anda bangun malam? Nah, pertanyaan ditanya lagi kepada lelaki tersebut, apakah Anda bangun malam untuk beribadah? Lelaki itu menjawab tidak. Hasan Al-Basri mengatakan, kafaka an haramakallahu munajatahu. Cukuplah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangimu untuk bermunajat kepadanya.
Kita tidak tahu bahwasanya ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan. Kita bisa melakukan salat malam, melakukan ibadah-ibadah. Ini adalah rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan sampai kita menutup rizki ini dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut dihalangi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan harta yang banyak sehingga dia bilang apa? Saya tidak menemukan kekurangan apapun di dalam hidup saya. Akan tetapi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apakah kamu bangun malam? Dia menjawab tidak. Nah, ini hukuman berat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seorang hamba dihalangi untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Maksiat dan dosa. Fudail bin Iyad rahimahullah taala juga berkata, Fudail bin Iyad merupakan orang yang paling wara. Sehingga Ibnu Mubarak muridnya mengatakan, ra'aitu arwa'an nas al-Fudail bin Iyad. Aku melihat orang yang paling wara di zamannya beliau adalah Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "Idza lam taqdir ala qiyamil laili wa siyamin nahari fa'lam annaka mahrumun mukabbalun kabbalatka khati'atuk." Jika kamu tidak mampu bangun malam dan berpuasa di siang hari, ketahuilah bahwa kamu adalah orang yang terhalang dan terbelenggu dosa-dosamu yang telah membelenggu. Sama jawabannya dengan Al-Hasan Al-Basri, zunubuka qayyadatka. Dosa-dosamu telah membelenggumu. Apakah sama ayuhal mu'minun wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah? Apakah sama orang yang menghabiskan siangnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dirinya dari dosa dan maksiat dengan orang yang menghabiskan siangnya dengan berbohong, menipu, mencaci maki, mencela, melaknat, menghina, membuli kehormatan orang lain dan bermaksiat kepada Allah? Tentu tidak. Wallahi tidak. Salaf saleh radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullah taala memiliki lebih sedikit dosa dibandingkan kita. Namun mereka tetap menghisab dan bermuhasabah kepada diri mereka dengan sangat ketat dan mencela diri mereka atas kekurangannya. Bahkan ada di antara mereka yang menangis dengan sangat sakit karena tidur melewatkan salat atau tidak bisa membaca wiridnya dari Al-Quran Al-Karim. Mereka berkata, "Ma fatatna hadhihi at-ta'ah illa bisababi dhunubina." Kami melewatkan ketaatan ini dikarenakan dosa-dosa kami. Itu salafus saleh. Mereka adalah orang-orang yang sedikit dosanya dibandingkan kita. Kalau kita tidak salat malam itu mungkin biasa terjadi. Tidak salat sunnah itu mungkin kebiasaan terjadi. Atau telat salat berjamaah itu mungkin biasa terjadi. Akan tetapi as-salaf rahimahumullah taala wa radhiyallahu taala anhum mengatakan, ma fatatna hadhihi at-ta'atu illa bisababi dzunubina. Kami terlewatkan dengan ketaatan ini karena kenapa? Karena disebabkan dosa-dosa kami. Ada seorang dari salafus saleh rahimahullah taala ditemui oleh sahabat-sahabatnya dan mereka mendapati dia nangis. Kemudian mereka berkata kepada orang tersebut, "Ma yubkika?" Apa yang membuat Anda menangis? "Hal min waja'in yu'limuka?" Apakah ada rasa sakit yang menyakiti kamu? Qala ashad. Dia menjawab, lebih berat dari itu. Lebih berat dari sakit yang menyakitiku. Qalu mata ba'du ahlik. Salah seorang dari anggota keluarga kamu meninggal. Qala ashad. Lebih dari itu.
Qalu faqadta malak, kamu kehilangan uang, kehilangan harta, kehilangan barang. Qala ashad. Qalu malladhi ashaddu min kulli hadha, apa yang lebih berat dari ini? Qala nimtu bil amsi wa lam aqra wirdi wa ma dzalika illa li dhanbin aznabtuhu. Dia menjawab, aku tertidur kemarin dan tidak membaca wiridku dari Al-Quran, dan itu tidak lain disebabkan karena dosa yang telah aku lakukan. Oleh sebab itu, ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, siapa yang menginginkan menjaga salat subuh tepat waktu harus menghancurkan belenggu dosanya dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat yang tulus, yang nasuh, kata Al-Quran. Setiap dari kita harus duduk bersama dirinya sendiri dan berkata, wahai diri, ya nafs, sudah cukup dosa, cukup memakan harta yang haram, cukup kelalaian, cukup lari dari masjid, cukup meninggalkan kitab Allah Azza wa Jalla, kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Quran. Di dalam rumah kita, apakah kita baca setiap hari? Mungkin debu-debu yang memenuhinya sehingga Al-Quran tersebut enggan untuk dibuka. Cukup kita menyakiti tetangga, cukup semua dosa yang kita lakukan. Demi Allah, wallahi, dosa-dosa kita lah yang membuat kita berat untuk bangun malam, berat untuk salat subuh, berat untuk membaca Al-Quran, berat untuk melaksanakan salat di masjid pada waktunya. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, kita harus bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Duduklah sendirian beberapa menit sebelum subuh dan ingatlah dosa-dosa serta kesalahan-kesalahan. Muhasabah diri kita. Bangun sebelum subuh 15 menit, 20 menit, bangun. Dan kita ingat dosa apa yang telah kita lakukan kemarin.